Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan selamat hari Jumat. Semoga di pagi ini kita tetap dalam keadaan kuat dan sehat. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa menjadi terang dan berkat Tuhan dimanapun kita ada. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan Bapa di surga menolong kami untuk kami bisa menerima firman dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-1 dan 2 dalam bahasa Inggris. Praise the Lord, all you nation, exalt him, all you people, for great is love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Haleluya. Tema kita adalah reason for praise. Jadi alasan kita untuk memuji Dia, atau alasan kita untuk bisa juga thanksgiving. Ya. Jadi dari pembacaan ini ada alasan kenapa kita harus memuji Tuhan, ada alasan mengapa kita harus bersyukur. Dari pembacaan kita, yang pertama kita melihat bahwa dikatakan kita bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar. For His great love. Jadi karena kasih-Nya yang besar itu, kita senantiasa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah keberdosaan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia datang kepada kita, Dia memberikan yang terbaik kepada kita tanpa mengingat dosa dan pelanggaran kita. Karena kasih yang begitu besar. Tetapi kasih Yesus bukan murahan. Dia kasih-Nya sangat berharga bagi setiap orang-orang yang mau mempercayai Dia sebagai Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersuka cita senantiasa kepada Tuhan? Mengapa kita harus memuji nama Tuhan? Saya mengatakan karena yang pertama, karena kasih-Nya yang begitu besar. Yang kedua, reason for praise. Yang kedua, alasannya adalah karena kebenarannya. Bayangkan dalam Yohanes 8 ayat 36. Dikatakan ketika anak itu memerdekakan, kita betul-betul merdeka. Yohanes 17 ayat 17, bahwa kebenaran itu, di mana ada kebenaran, di situ ada kekudusan. Dan Yesus itulah kebenaran. Dan ketika kita melihat hidup kita yang tadinya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya kita pantas memuji Dia, pantas memberikan penghormatan dan keagungan kepada Dia. Ucapan syukur yang limpah dari hati kita yang paling dalam kepada Dia. Dan kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Yesus itu sudah memerdekakan kita dan bahkan memberikan yang terbaik, sehingga kita tidak lagi terikat akan dosa. Bagaimana orang-orang dilepaskan dari budak dosa, dari perhambaan dosa. Saya dilepaskan dari perbudakan dosa. Ada banyak orang yang dibebaskan dari perbudakan dosa, dari kejahatan, dari sifat-sifat yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Alasan kita memuji Tuhan adalah karena kasih-Nya yang besar, adalah karena kebenarannya. Dan saya mau ingatkan kita bahwa dari Mazmur 117 ini kita tahu bahwa kita pasal ini adalah pasal di tengah dari 1189 ayat
ayat ini adalah ayat yang di pertengahan. Jadi kalau ayat apa, pasal apa yang di tengah-tengah Alkitab, ya ini, ya, karena 1189 ayat, kemudian ayat ini ada di tengah-tengah. Itu sebabnya kita mau katakan kebenaran itu akan senantiasa memerdekakan setiap kita. Yang terakhir kata firman Allah, mengapa kita memuji Dia? Karena Alkitab mengatakan karena kebaikannya. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada banyak kemurahan Tuhan yang kita nikmati dari hidup ini. Ada banyak pertolongan Tuhan yang kita nikmati. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu limpah yang diberikan kepada kita. Dan sudah selayaknya kita mengucap syukur. Sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Saya sering katakan bahwa 1000 ucapan syukur saya, terima kasih saya kepada Tuhan, dan 10 pujian saya kepada Tuhan. Dan saya selalu naikkan kepada Tuhan, karena saya tahu Dia memang layak menerima segala pujian, hormat, kekuatan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari orang-orang yang sudah ditebusnya, dari orang-orang yang dikasihinya, dari orang-orang yang sudah dibenarkannya, dari orang-orang di mana mereka menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Wow. Banggalah kalau engkau menerima segala kebaikan Tuhan dan balas dengan hal yang baik. Ya. Jangan udah ditolong oleh Tuhan, kita lalu seperti Hizkia. Kita tahu bagaimana dia berdoa ketika dia berdoa lalu mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Nanti bisa baca di pasal 32 ayat 24 dan seterusnya. Di situ dia tidak meresponi kebaikan Allah dengan ucapan syukur. Padahal Tuhan sudah memponis dia untuk menghadap dia. Tetapi Tuhan berkemurahan karena melihat air matanya, melihat kesungguhan doanya, dan kesungguhan hatinya. Lalu kemudian Tuhan melakukan hal yang baik kepada dia dengan melakukan mujizat kepada dia. Tetapi air susu dibalas dengan air tuba. Sampai akhirnya Allah murka. Hampir saja mereka dibasmi. Tapi Tuhan sungguh murah hati, merasakan hal yang beda. Hizkia datang kepada Tuhan, minta ampun atas kesombongannya, atas tidak tahu dia berterima kasih kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan pulih kembali. Wow. Lalu Tuhan katakan, tetap akan ada masa di mana saya menggoncang, tetapi bukan di masa engkau, tetapi di masa generasimu. Tapi Hizkia bukan mengatakan, Tuhan, biarlah itu kulihat di masa kamu, karena Anda masih 15 tahun kan. Biarlah itu di masaku, aku yang bertanggung jawab. Tapi enggak, ya biarlah terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Ini orang tua tak bertanggung jawab. Tetapi saya mau katakan kepada kita, akibat dari dosa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kita dan kepada generasi kita. Dan walaupun dikatakan kita diampuni, kita menikmati tetap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi akibat dari segala pelanggaran yang kita lakukan, ketika kita sudah menikmati segala kasih Tuhan, segala kebenaran Tuhan, segala kebaikan Tuhan, lalu kita berbalik membelakangi Dia, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, maka dampak yang sangat luar biasa akan kita alami. Bukan saja pada kita, tetapi pada generasi kita. Jadi sebagai orang tua yang mengerti firman Allah, sebagai hamba Allah yang mengerti firman Allah, saya menghimbau kepada kita, mari kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dan mari kita tahu berterima kasih, mari kita tahu memuji Tuhan, dan mari kita betul-betul sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan, kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kebenaran-Mu yang terus kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus. Kalau Engkau sakit, taruh di tempat yang sakit. Saya mau berdoa bagimu. Dan ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Dia adalah Allah yang berjanji akan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dia yang akan melakukannya. Dan kalau engkau orangnya, taruh di tempat yang sakit, tangan sebelah kiri dan sebelah kanan mengarah kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka alami, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, sebab Engkau yang berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Kami lakukan itu Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan hadir pada mereka, tolong mereka, mujizat-Mu terjadi bagi mereka, pertolongan-Mu bagi mereka. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh, telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mengalami banyak kegusaran dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Mari Engkau menolong mereka, menguatkan mereka. Sebab Engkau yang berkata, aku Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau penuh dengan kemurahan, Engkau penuh dengan jawaban-jawaban dalam setiap persoalan kami. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau datang kepada mereka untuk memberi yang terbaik. Apapun yang dibutuhkan oleh mereka, Engkau Tuhan yang menjawab. Terima kasih Bapa di surga buat segala pertolongan, buat segala kebaikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita seluruh aktivitas kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.